Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi nggih para ibu dan bapak sekalian. Ini Masya Allah semuanya Gen Z semuanya. Generasi zikir. Suka berzikir kepada Allah. Ya. Nah, sudah tahu ya ibu-ibu sekalian, kita duha kali ini mau ngaji tentang apa? Sudah dikasih tahu belum? Sudah, tentang apa? Ya, betul sekali. Mendulang hikmah dari para sahabiyat. Sahabiyat tuh apa tuh maksudnya sahabiyat tuh? Nah, jadi gini. Sahabat Nabi itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau laki-laki, satu orang disebutnya sahabi. Apa disebutnya? Sahabi. Itu satu orang. Satu orang sahabat Nabi yang laki-laki. Misalnya siapa? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Nah, itu sahabi. Satu orang. Kalau satu orang sahabat Nabi yang perempuan, istilahnya apa? Sahabiyah. Apa istilahnya? Sahabiyah. Contohnya misalnya, nah kan, jadi wibu nih takutnya ya, itu lebih lancar saya tanya, sebutkan 5 orang artis drakor, daripada saya tanya sebutin 5 aja nama sahabiyah Rasulullah. Takutnya begitu. Ngeri kagak tuh kalau kayak gitu kejadiannya? Ngeri lah, bagaimana masa ibu-ibu muslimah lebih apal nama-nama artis drakor daripada nama-nama wanita-wanita terbaik di umat Islam. Nah, itu kan gitu ya. Sama juga kalau saya ngaji sama anak-anak muda juga begitu. Saya bilang, ini ente pada lebih apal nama pemain bola daripada nama-nama sahabat Nabi. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, itulah tujuan pengajian kita kali ini, ingin memperkenalkan artis-artis. Memperkenalkan. Akhir artinya sadar ya. Memperkenalkan sahabiyah dari Nabi SAW. Nah, sahabiyah tadi berarti sahabat Nabi yang perempuan. Ya, misalnya Ummu Sulaim. Nah, nanti ada ceritanya. Misalnya Khawlah binti Tha'labah. Nah, ntar ada ceritanya insya-Allah. Kalau satu orang muslimah disebutnya muslimah, kalau banyak disebutnya apa? Muslimat. Nah, sahabiyah berarti kalau jamak, kalau banyak disebutnya sahabiyat. Oke? Sahabiyat. Jadi judul pengajiannya mendulang hikmah dari para sahabiyat. Artinya kita mau nih ngambil pelajaran-pelajaran dari hidupnya siapa? Hidupnya sahabiyahnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi yang perempuan. Nah, sahabat Nabi yang perempuan nih bisa kita kelompokin jadi 3. Yang pertama, istri-istri Nabi SAW. Itu sahabiyah juga. Karena definisi sahabiyah itu adalah perempuan yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Jadi muslimah yang bertemu dengan Nabi SAW itu disebutnya apa? Sahabiyah. Gitu ya. Nah, yang mana kata Nabi, mereka ini generasi wanita paling baik. Oke, jadi kelompok pertama sahabiyah itu apa? Istri-istri Nabi SAW. Kita nggak usah nyebut berapanya ya, yang penting kenalan aja nama-namanya. Yang pertama
Sebutin siapa? Ini harus lebih hafal nih daripada nama-nama artis drakor nih. Khadijah. Siapa lagi? Aisyah. Siapa lagi? Ya, ayo. Hafsah. Bertiga nih. Semuanya bukan, semuanya sahabiyah biasa, teman, sahabat. Asma itu juga orang biasa. Bukan anak, bukan juga istri. Ayo, baru 3 nih. Ada, belum lolos nih. Kalau nyebutin artis drakor 10 bisa. Eh, ya nggak apa-apa. Oke, berarti nih nanti kita pas cerita-cerita nih kita sebutin ya. Zainab, betul. Istri Nabi ada 2 yang namanya Zainab. Yang pertama Zainab binti Khuzaimah. Satu lagi Zainab binti Jahshin. Hafsah tadi sudah disebutkan. Jadi udah 5 nih. Total Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri 11. Tapi maksimal dalam satu waktu itu 9. Baru 5. Sisanya Juwairiyah. Terus Ummu Salamah, Ummu Habibah. Siapa lagi? Saudah. Siapa lagi? Sofiyah. Siapa lagi? Apa tadi? Hah? Apa? Tadi disebut apa? Tadi apa? Zubaidah bukan? Bukan. Zubaidah bukan nama Juwairiyah, iya. Istri Nabi Juwairiyah. Ya. Tadi Khadijah, Aisyah, ya udah 11 berarti sama Khadijah. Ya. Lanjut lagi. Sekarang kelompok kedua dari istri Nabi, dari sahabiatnya Nabi, yaitu putri-putrinya Nabi SAW. Lah kali ini lebih sedikit. Putri Nabi totalnya ada 4, yaitu Zainab, Fatimah, 2 lagi. Nah kan, ayo Ruqayyah, mantap. 1 lagi. Ummu Kulthum, masya Allah, tabarakallah. Gini baru cakep. Baru Gen Z, generasi zikir. Ya, ada banyak zikir di rumah. Nah, ulang lagi. Jadi kelompok sahabiat tuh ada 3. Yang pertama apa? Istri Nabi. Jumlahnya berapa? 11. Yang kedua apa? Putri-putri Nabi. Ada berapa? 4. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthum lahunna khatimah. 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Kelompok ketiga adalah yang bukan istri dan bukan anak. Berarti lain-lain. Tadi disebut Rufaidah, ada. Rufaidah ini jago dalam ngurus strategi perang. Ya, dia ketua tim apa? Tim SAR. Nah, kira-kira tim SAR, tim penyelamat Rufaidah. Jadi kerjaan bertugasnya kalau lagi berjihad, Rufaidah itu ya relawan melihat siapa yang cedera, kemudian dideketin dan oleh tim diobatin, kasih minum dan sebagainya. Tadi disebutin Asma. Asma itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Mbaknya siapa? Mbaknya tetehnya Aisyah. Nah, tetehnya Aisyah. Itu Asma. Di antara cerita menarik Asma adalah beliau ini yang bertugas bawain bekal, bawain apa? Bento apa? Ya, tumbler gitu. Ke Gua Thur, tempat Nabi dan bapaknya Asma, siapa? Bapaknya Asma tadi? Abu Bakar. Tempat mereka berdua ngumpet sebelum apa? Hijrah. Di gua apa tadi? Gua Thur. Ada yang udah pernah ke Gua Thur? Ada yang udah pernah? Udah pernah, alhamdulillah. Ya, biasanya kalau umroh suka diajak ke Gua Thur. Mudah-mudahan ibu-ibu Gen Z yang lain Allah berikan kesempatan untuk berkunjung. Amin ya Allah. Ya. Gitu. Jadi kalau ke Mekah umroh, jangan fokusnya nyari perhiasan, nyari oleh-oleh. Jangan begitu. Fokusnya apa? Di mana ya rumahnya Khadijah? Masih ada. Di mana ya gua Hiro, gua Sur, kayak begitu. Jadi
supaya napak tilas apa sejarah biar makin tinggi iman kita. Saya nggak bilang nggak boleh beli perhiasan, nggak boleh beli apa ya, oleh-oleh. Cuma biasanya begitu kalau jamaah umroh yang perempuan tuh begitu. Pikirannya apa ya? Oleh-oleh gitu, sama perhiasan. Saya gue bingung, ngapa banyak banget toko emas di sekeliling Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Oh ternyata begitu. Ibu-ibu demen banget kalau ke sana kudu beli perhiasan di depan apa? Di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Oke, balik lagi. Jadi kelompok ketiga itu yang bukan istri dan bukan anak. Jadi mengerti nggak ya? Baik. Nah, kita karena panjang nih cerita-cerita sahabiat. Kita ambil saja cerita sahabiat yang ada di Al-Qur'an. Kita ambil saja cerita sahabiat yang ada di Al-Qur'an. Mula-mula tolong dibuka. Surat ya 24. Surat berapa? 24. Ya, An-Nur, mantap, Masya Allah. Ayat 11. Surat 24 ayat berapa? 11. Bapak-bapak juga boleh buka, nggak apa-apa. Ya. Dapat? Ya. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sungguh orang-orang yang menyebarkan apa itu? Berita bohong. Itu adalah sekelompok orang dari kalian. Nah, berita bohongnya nih ceritanya Nabi dan para sahabat pulang dari Bani Mustolik. Ada tempat di daerah Riyadh hari ini, nama kampungnya itu Bani Mustolik. Nabi pulang. Lah Nabi singgah dulu kira-kira di rest area sebelum Madinah singgah. Oke? Singgah di mana? Rest area. Kan nih Jatimulya dekat sama tol timur kan. Nah, ini apalah titik-titik rest area. Lah, pas lagi di rest area dikirain Aisyah udah balik ke onta. Jadi dulu onta tuh kalau buat perempuan itu dikasih apaan tuh? Sekedup namanya. Apa ya namanya? Pokoknya jadi ini onta nih. Kan kalau laki-laki naik-naik aja kan. Kalau perempuan kagak. Kalau perempuan dikasih apa? Rumah-rumahan di atasnya tuh. Ya canggangnya. Jadi dia bisa tidur, bisa ngapain dah di dalam, kagak ada yang lihat, bisa lepas jilbab, ketutup. Gitu ya. Ada kasurnya juga enak, namanya sekedup. Kalau bahasa Indonesianya. Ya. Sekedup. Sunda ya. Nah, jadi biasanya kalau perempuan masuk situ. Lah Aisyah, izin bentar Nabi, suamiku sayang, aku mau ke belakang. Kan rest area nih, ya Kak? Nah, ditungguin. Kirain mah udah apa? Udah masuk. Nabi jalan aja. Jalan, sahabat jalan. Lah, udah jauh. Aisyah baru selesai. Balik-balik. Lah, kemana orang-orang? Akhirnya Aisyah duduk termenung. Lah kalau kita kan zaman sekarang kalau begitu gimana? Miss call kan? Telepon. Kalau dulu kagak bisa. Ya diam aja udah ya. Aduh gimana? Diam aja dah. Sampai Nabi mungkin sadar gitu. Aisyah mana ya? Sampai rumah gitu kira-kira. Istriku mana nih? Gitu kan. Mungkin balik ditelusurin. Ini Aisyah diam aja duduk. Capek lama-lama ketiduran. Ternyata ada sahabat laki-laki nih. Kalau sahabat laki-laki istilahnya apa tadi? Sahabi. Ada seorang sahabi namanya Sofwan bin Mistol. Ya, Sofwan aja kita hafalin namanya. Ya. Sofwan nih datang. Ngelihat Aisyah lagi apa? Tidur. Aisyah waktu itu udah pakai nikob. Udah pakai apa? Nikob. Tapi Sofwan nih pernah dulu waktu Aisyah belum pakai nikob, belum pakai cadar, tahu potongannya Aisyah kayak apa. Jadi nebak wah ini Aisyah. Maka Sofwan begitu ngelihat Aisyah tiduran begitu di pinggir jalan, pinggir padang pasir, langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu. Laki-laki soleh itu refleksinya apa? Yang kalau laki-laki gak soleh sekarang refleksnya binatang yang keluar. Iya kan, bener kagak? Binatang keluar diplesetin, kucing gitu misalnya gitu. Bukan kucing sih, binatang lain yang disebut. Nah, tapi kalau kita didik anak-anak kita kan nih Gen Z semua nih, generasi zikir. Berarti kalau kaget jangan apa?
Jangan latih yang macem-macem. Kalau kaget kudu apa? Yang keluar zikir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Gitu. Lah kalau Sofwan ya, ini keluarnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung Sofwan kan bawa ontak. Turun dari ontaknya. Langsung Aisyah dipersilakan naik ontak. Diem aja. Cuma ngasih kode. Aisyah ngerti. Aisyah kebangun gara-gara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, naik. Berarti Sofwan di bawah, Aisyah di mana? Di atas ontak. Di apa? Di apa ya kita bilang? Dituntun. Nah, pakai tali, ontaknya dituntun pakai tali di lehernya. Kagak goncengan, laki perempuan gak begitu. Tuntun ya. Nah, pas udah mau masuk Madinah, kelihatan dah sama geng orang-orang munafik. Ketua gengnya siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apalin tuh nama tuh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketua geng munafik. Melihat Sofwan narik onta, di atasnya ada Aisyah, mungkin bahasa kita mah dipotret, itu divideoin. Lah terus diapain? Dipiralin di grup WhatsApp. Kira-kira begitu. Captionnya apa captionnya kira-kira? Aisyah serong. Aisyah selingkuh. Atau Sofwan pembinor. Gitu kan ya? Bener nggak? Nah, ini kerjaan siapa nih yang begini nih? Tukang viralin bikin caption tanpa tabayun dulu. Siapa nih kerjaan nih? Gengnya munafik. Mereka viralin dah. Masuk grup RT 2, grup RW 5, grup kelurahan anu. Allah bilang di Quran tuh ayat 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Tentu mereka nyebarinnya nggak pakai grup WhatsApp ya, itu cuma perumpamaan aja. Mereka nyebarinnya omong. Wih, Aisyah pulang-pulang berdua sama Sofwan. Wah, Sofwan main-main sama istrinya Nabi. Wah, Aisyah, wah. Bingung Nabi diem. Aduh, gimana? Bayangin jadi Nabi coba. Puyeng kagak? Aisyah bilang, enggak, aku enggak begitu, enggak. Nabi juga bingung gimana nih. Viral soalnya semadinah tuh. Itu lagi musim dingin pada. Kata Aisyah tuh musim dingin tapi gerah. Karena apa? Panas dengan apa? Dengan isu hoax. Nabi bingung. Nabi tanya sahabat-sahabat Nabi bilang, gimana nih? Karena susah dibuktikan ya enggak? Susah. Nah, enggak. Cuma ada itu aja laporan orang. Singkat cerita, kita lanjutin ayatnya. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan dikira itu buruk buat kalian. Bal huwa khairul lakum. Justru itu kebaikan buat kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Masing-masing orang yang viralin bawa apa ya? Dosa masing-masing. Nah, tuh hati-hati. Ini pelajaran pertama kita nih. Ya. Kalau ada informasi viral-viral begitu, belum jelas juntrungannya, jangan langsung apa ya? Di-share, di-forward, diteruskan, jangan. Kalau asal di-share, nanti masing-masing nanggung apa? Dosa. Yang semua yang viralin nanggung dosa, sama-sama. Ustaz, saya cuma viralin doang. Enggak, tetap dosa. Karena kewajiban kita kalau ada yang viral-viral, harusnya apa dulu? Tanya dulu, cek bener kagak nih. Apalagi berkaitan dengan siapa? Wanita solehah. Bayangin nih, ada nih ibu-ibu pengajian di sini yang kayak begitu kasusnya. Langsung disebar kagak? Ya kagak, kan kita bilang, ya ini teman pengajian kita tiap Sabtu Sabtu ya? Tiap Sabtu keempat. Mana mungkin main-main sama cowok lain. Udah suaminya Rasulullah, masa masih juga melet? Kan kira-kira mikir gitu dah kita. Jangan langsung viralin. Ya enggak? Nah, tapi kalau orang munafik mah enggak. Sut viralin. Gitu ya. Lanjut. Singkat cerita, kita langsung ke ayat 24. Ayat berapa? Dari surat ini, biar agak cepat. Oh, jangan 24, 22 dulu, 22.
Dapat 22 halaman sebelahnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang yang beriman di antara kalian bersumpah tidak mau membantu lagi orang yang kerabat, miskin dan berhijrah. Maksudnya gini. Jadi di antara yang menyebarkan hoax tadi itu sahabi namanya Mistoh. Namanya siapa? Mistoh. Mistoh ini laki-laki nih, pakai hak Mistoh, bukan tak marbutoh. Lah Mistoh ini kerabatnya Abu Bakar. Berarti kerabatnya siapa? Aisyah juga, kerabat agak jauh. Tiap bulan kira-kira gitulah. Nah Abu Bakar selalu transfer duit, bahasa kita ya, selalu ngasih makanan sembako ke siapa nih? Mistoh. Abu Bakar kesel, ngapa Mistoh udah saya baik-baikin selama ini, malahan ikutan apa? Viralin fitnah terhadap Aisyah. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya kagak bakal lagi membantu Mistoh. Gitu ya. Nah, turun ayat ini, ayat 22. Allah bilang gak usah sumpah-sumpah lah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan saja, beri kesempatan memperbaiki diri saja. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Emang kalian gak suka Allah memaafkan dan mengampuni kalian? Allah maaf pengampun, maaf penyayang. Maksudnya Allah, kalau kalian orang Islam termasuk Abu Bakar senang Allah mengampuni, maka kalian juga harus senang apa? Memaafkan. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi sebulan tuh nggak jelas beritanya, barulah kemudian di akhir sebulan tadi, mungkin sepekan terakhirnya, Aisyah karena udah nggak tahan didiemin sama Nabi. Soalnya nggak jelas, gimana, bingung juga. Nabi sedih juga, didiemin sama Nabi. Dan Nabi datang giliran Aisyah, diem aja, dingin. Aisyah lama-lama sedih, akhirnya minta izin, suamiku, aku mau tinggal dulu deh di rumah ayah bundaku. Ya, Nabi diem aja. Aisyah udah pergi ke rumah siapa? Abu Bakar. Sedih banget tuh, sedih banget. Sampai akhirnya Nabi SAW nyamperin rumah siapa? Abu Bakar. Kemudian Aisyah ditemenin Abu Bakar, ayahnya sama ibunya. Aisyah jelasin, Nabi, suamiku enggak begitu, bla bla. Nabi diem. Nabi keringetan. Terus selesai keringetan, Nabi senyum. Kenapa senyum? Ternyata barusan menerima apa? Wahyu. Langsung kemudian kata Nabi, bergembiralah wahai istriku. Sungguh Allah telah menurunkan ayat yang membebaskan engkau, menjernihkan, membersihkan nama baikmu dari tuduhan tersebut. Yaitu ayat selanjutnya. Ayat 26. Ya, 26 ayat setelahnya. Ini terkenal ayatnya. Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Kata Allah, perempuan yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Lanjut. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka itu perempuan-perempuan yang baik, dibersihkan namanya dari semua yang dituduhkan. Maksudnya Aisyah berarti tidak apa? Tidak bersalah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, Aisyah tuh senang banget, nangis Aisyah. Kata Aisyah, saya kira Allah tuh cuma memperlihatkan kepada Nabi mimpi aja. Saya tidak ekspektasi bahwa Allah akan menurunkan tentang saya apa? Ayat.
Gitu ya. Nah, ini pelajarannya buat kita, tambahan atas yang tadi adalah bahwa kalau kita memang orang baik, maka jangan terlalu khawatir kalau dituduh yang enggak-enggak. Karena Allah akan bela kita pada waktunya. Tenang aja. Kalau kita benar-benar orang baik. Makanya jadilah orang yang baiknya tuh orisinil, genuine, luar dalam. Jangan cuma baiknya kalau di depan orang. Baik jugalah ketika tidak di depan orang, Allah akan bela. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa kalau seandainya seorang suami itu istrinya diisukan yang enggak-enggak, jangan langsung apa? Percaya. Minimal dia diam dulu. Cari tahu dulu. Jangan langsung apa? Percaya. Mohon maaf, sebagian suami itu gampang banget percaya omongan orang tentang istrinya. Padahal harusnya siapa yang paling depan membela istri? Harusnya siapa? Suami. Nah sekarang istrinya diapain? Dituduh. Suaminya langsung apa? Langsung percaya? Nggak benar itu begitu. Nggak bagus. Nabi itu diam dulu. Cek, cari informasi. Nabi tanya-tanya. Yang benar gimana? Yang benar. Terus Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Ingin apa? Tabayun. Perjelas. Nah gitu ya. Inilah pelajaran-pelajaran hikmah kita. Juga berarti pelajaran berikutnya adalah supaya kita ini terbiasa husnudzon terhadap orang-orang soleh. Harus begitu. Ya. Jadi jangan kalau terkait diri sendiri membela. Tapi terkait temen kita apa? Nggak bela, salah. Betul kita membelanya nggak boleh membabi buta. Artinya kita membela proporsional. Kita bilang, oh teman saya orang baik. Yang saya tahu, kalau ada informasi yang berbeda dari yang saya ketahui, apa coba informasinya? Nah gitu. Bisa dimengerti ya? Tapi ada orang yang dia punya teman. Tapi kalau temannya udah dapat berita jelek tentangnya, udah isu-isu, langsung apa? Percaya. Jadi kayak SMS. Apa tuh SMS? Senang melihat orang lain susah. Ada juga begitu. Ada juga, hati-hati. Ya, kita ini ngaji bareng berarti kitalah orang-orang yang harusnya care, peduli sama teman-teman kita. Jangan justru kita yang paling senang. Kan ketahuan juga belangnya dah. Emang Din. Begitu, ada yang begitu. Namanya apa ya istilahnya? Teman makan tempe. Teman makan teman. Jelas, ibu-ibu sekalian. Lanjut. Ini cerita sahabiat yang pertama. Cerita sahabiat yang kedua adalah cerita di surat 58. Surat apa? Surat keberapa? Surat 58. Surat Al-Mujadilah. Boleh juga dibacanya Al-Mujadalah. Boleh. Surat 58 ayat 1. Sudah dapat? Surat 58 sebelah kiri atas ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma." Kata Allah, Allah telah mendengar perempuan yang mendebatmu wahai Nabi. Jadi nama sahabat ini, sahabiahnya adalah Khawlah. Matinya mungkin ya. Oh dicabut, baik. Khawlah binti Sa'labah. Siapa namanya? Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai beliau. Datang ke Nabi cerita. Nabi, suami saya bilang, "Anti alayya ka dhahri ummi."
Jadi suaminya kesel banget sama Khawlah. Nama suaminya Aus ibn Somit. Namanya siapa? Aus bin Somit. Kata Aus, Kata Aus kepada Khawlah binti Sa'labah, "Anti alayya ka dhahri ummi." Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku sendiri. Maksudnya gimana? Kan begini, laki-laki boleh nggak, mohon maaf, berhubungan seksual sama ibunya sendiri? Haram. Nah, jadi Aus tuh bilang, kamu tuh, saya menganggap kamu udah haram. Kamu udah seperti punggung ibuku. Nah, ini namanya nih zihar. Apa namanya? Zihar. Zihar tuh marah sama istri sampai bilang kamu haram atas saya seperti haramnya ibu saya atas saya. Saya nggak tahu itu kebiasaan orang Bekasi atau bukan, ya. Gitu. Jadi ya mungkin iya, mungkin ada, mungkin enggak. Atau orang Jawa atau orang Sumatera, orang apa gitu. Jadi kalau kesal sama istri dibilang, kamu tidak lagi halal buat saya. Nah, gitu. Ada nggak begitu kira-kira? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Tapi di orang Arab tuh ada yang begitu. Kalau kesel sama istrinya bilang apa? Kamu tidak halal buat saya. Oh. Nah, kalau dalam versi jahiliyah itu artinya talak. Artinya apa? Cerai. Khawlah datang ke Nabi. Cerita Nabi, suami saya bilang begitu. Kata Nabi, gimana lagi? Berarti udah cerai dong. Kata Khawlah, harusnya enggak deh Nabi. Saya berharap Allah turunin aturan yang berbeda dari aturan yang ada di Arab. Nabi bilang, tapi belum ada aturan begitu. Saya yakin Nabi. Nah, ini berarti mendebat. Makanya disebutnya suratnya apa? Al-Mujadilah, perempuan yang mendebat. Ya. Jadi memang ini pelajaran pertama. Sebenarnya mendebat Nabi itu nggak bagus. Ya nggak? Nabi masih didebat. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW. Meskipun ini sahabiah keliru mendebat Nabi, tetapi Nabi tidak apa? Tidak marah kepada dia. Karena kalau marah pada dia, jadinya tambah ruwet. Nah, mohon maaf, sebagian suami, kalau istrinya mendebat, suaminya tuh pindah topik, kamu mendebat saya. Nah, sebetulnya nggak bagus juga istri mendebat suami, apalagi suaranya apa? Antang tuh nggak bagus. Tapi mbok ya kalau istrinya lagi begitu, tidak perlu apa? Dibalas marah, karena kalau udah marah ketemu marah, nah, repot ya, angel ya. Harusnya salah satunya apa? Diam. Tapi nggak tahu ibu-ibu siap jadi yang diam apa enggak nih. Takutnya nggak siap, maunya jadi yang teriak terus. Yang suruh diam suaminya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini pelajaran pertama nih. Udah kadang-kadang kita bisa bilang mungkin ya perempuan sama aja, mungkin bisa dibilang begitu juga. Tapi jangan diambil pelajaran yang itunya, diambil pelajarannya bahwa nabinya nih. Nabi ternyata ketika Khawlah kekeh gitu ya. Nabi anteng-anteng aja. Gitu ya. Bahkan di dekat Nabi sebenarnya ada Aisyah. Jadi Nabi lagi sama Aisyah. Ya. Nih saya kasih simulasi tempatnya kira-kira. Nih Nabi di balik hijab. Kan di rumah serumah sama Aisyah. Nah, di ruangan tuh ada Aisyah di dekat Nabi, dan di balik hijab ada siapa? Khawlah. Jadi Nabi berdua sama siapa? Aisyah. Nggak ada depan, nggak begitu. Ya. Kata Aisyah, saya tuh kurang jelas ngedenger ngedumelnya siapa? Atau debatnya Khawlah, kurang jelas. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala bilang apa di Quran tadi? Allah telah mendengar. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Pelajarannya adalah laki-laki yang terbaik kalau bicara sama perempuan itu upayakan jangan saling apa? Menatap, upayakan. Dan kalaupun saya menatap itu ditemenin sama siapa? Sama mahram. Dalam hal ini ditemenin sama istri lebih bagus. Jadi ibu ya gitu. Ya, kalau bisa. Suami juga begitu, suami.
Ya, kalau bisa. Ketika memang ada sesi konsultasi. Sesi apa? Konsultasi. Yang konsultasi perempuan lain. Curhat. Kudunya mah istrinya ikut apa? Ikut nimbrung, ikut nemenin. Diem aja, nggak usah banyak ikut campur. Tapi ya something nemenin aja. Karena kalau kagak nanti berubah tuh. Awalnya curhat, konsultasi. Lama-lama lain-lain. Gitu ya. Jadi mengerti nih? Ini pelajaran. Pelajaran penting. Rata-rata selingkuh zaman sekarang itu karena suami dan istri masing-masing sibuk sendiri, sibuk masing-masing. Suaminya sibuk kerja, istrinya sibuk main Facebook. Istrinya sibuk joget-joget di TikTok. Mana? Gitu ya? Jadi harusnya ada saatnya istri tuh nemenin suami. Ketika misalnya suaminya misalnya apa ya? Dokter apa ya lagi? Yang suka nerima curhatan tuh ya ustadz sama juga. Juga. Coba lagi, apa lagi? Ya kan ibu-ibu banyak nih. Istri saya lagi nemenin anak lomba. Ya, bagi-bagi tugas. Tapi biasanya kalau ada chat-chat dia liatin, baca muka saya mau biarin lihat kayak gitu ya. Supaya jadi tahu, oh ini ada pertanyaan nih. Malah kadang-kadang saya nggak buka, yang buka dia. Yang beliau. Ya, mudah-mudahan Allah balas kebaikan beliau. Semoga Allah jaga keluarga kita semua ya. Lanjut lagi. Singkat cerita, turun dah tuh ayat ini. Lanjutan ayat kedua. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Kata Allah, ini orang yang bilang, kamu tidak halal bagiku seperti ibuku sendiri. Itu dibantah sama Allah. Nggak benar. Karena ibu itu adalah yang melahirkan. Istri bukan ibu. Ibu itu yang melahirkan, istri bukan ibu. In ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Inilah suami yang bilang begitu berkata mungkar dan bohong. Singkat cerita Allah bilang, ini bukan talak. Dan suaminya harus segera memilih. Mau terus sama istrinya atau mau pisah. Kalau mau pisah ya udah pisah. Kalau mau terus maka harus bayar kafarat. Kafaratnya disebutkan di situ. Fatahriru raqabatim min qabli ayyatamassa. Ayat ketiganya. Maka harus membebaskan budak sebelum balikan lagi, pegang-pegangan lagi. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau enggak punya budak, faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Kalau enggak punya budak kayak zaman sekarang, maka kafaratnya apa? Dendanya puasa berapa lama? Syahrayn mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Ngasih makan berapa orang? 60 orang miskin. Gitu ya. Nah, tapi yang jadi pelajaran kita sekarang bukan ziharnya. Insya Allah zihar mah nggak terjadi kalau di Indonesia. Cuma yang terjadi di Indonesia biasanya suami kalau marah, kata-katanya kepada istrinya langsung apa? Lepas kontrol, dikit-dikit cerai, kata-kata kasar, menghina, itu enggak boleh, haram. Ya, haram. Ibu-ibu juga kalau udah begitu, kudu diem. Saya udah bilang tadi, kalau yang satu, maka yang satu lagi harus diem. Kalau enggak, gawat. Masalahnya adalah, jarang orang yang punya pemikiran kayak begitu. Maunya menang. Padahal kalau urusan suami istri, seringkali yang menang tuh yang ngalah, ya enggak? Nanti dia diem. Nanti suami lama-lama sadar. Ya juga ya, salah juga ya. Nah, dia di situ baru dia merasa apa?
merasa kalah. Baru dia tahu ternyata yang menang siapa? Istrinya yang ngalah. Seringnya begitu. Tapi enggak orang zaman sekarang. Akhirnya angka perceraian itu apa? Makin tinggi. Jadi saya penelitian di beberapa pengadilan agama ya. Saya peneliti di UI, Fakultas Hukum itu kita neliti di sini, di Aceh, di Jakarta Selatan, di Depok, di teliti. Semua sama keluhannya. Yang datang kasus cerai makin banyak. Nah ini salah satunya karena tadi kurang sabar menahan apa? Emosi. Masalah lain adalah yang muda-muda nih mereka terbiasa pacaran. Terbiasa apa? Pacaran. Kalau pacaran, kalau marah dikit langsung apa? Putus. Udah kita putus sayang. Putus sudah, gampang. Nah, karena mental dikit-dikit putus, dikit-dikit ganti pacar, akhirnya dan itu ada penelitiannya dilakukan di Amerika Serikat, ya, seingat saya di Berkeley, bahwa yang sudah terbiasa pacaran itu 35% lebih mudah lagi untuk gampang cerai nanti setelah menikah. Karena dia punya bayangan di otaknya, ya nikah ini mirip-mirip apa? Pacaran, gampang-gampang aja, putus aja. Padahal nggak begitu. Ya, kalau cerai itu yang repot bukan cuma 2 orang, yang repot berapa orang? Banyak. Terutama yang paling jadi korban siapa? Anak. Dan sekarang makin lama makin banyak anak-anak yang pergaulan bebas, narkoba, mabuk, tawuran. Usut punya usut, mayoritas itu punya masalah dengan siapa? Orang tuanya. Semuanya. Jadi harus ingat-ingat anak. Makanya memang anak itulah yang sebetulnya menjadi pelita dan penenang di rumah tangga. Gitu ya. Nah, jadi terutama para istri ini sayang-sayang anak. Lanjut lagi. Itu cerita sahabat yang kedua. Siapa tadi namanya? Khawlah binti Sa'labah. Banyak kisah pelajaran. Khawlah ini nanti Khawlah itu ada 2 cerita waktu zaman Umar. Jadi Umar suatu ketika lagi jalan sama pembesar Quraisy. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama Khawlah. Khawlah kemudian nyetop Umar. Stop. Amirul Mukminin dinasihatin. Semua orang liatin. Siapa ini? Nenek-nenek nasihatin Umar. Kata Umar, ini perempuan yang Allah bilang di Quran, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah dengerin ucapan wanita ini yaitu Khawlah. Masa sih saya Umar tidak apa? Tidak dengerin omongan Khawlah. Cerita lain yang kedua masih Umar suatu ketika pidato mengumumkan bahwa mahar tidak boleh lebih tinggi dari sekian, seingat saya 4.000 dirham atau 4.000 dinar. Nggak boleh lebih tinggi. Kemudian Khawlah hadir tuh, angkat tangan. Wahai Amirul Mukminin, kenapa panjenengan mau membatasi sesuatu yang Allah sebut dengan harta yang banyak? Kemudian dikutip surat An-Nisa, wa ataitum ihdahunna qintara. Allah menyebut mahar sebagai kintor. Kintor itu harta banyak. Jadi maksudnya Khawlah, janganlah engkau membatas-batasi besaran mahar. Biarin aja. Ada yang mau mahal, ada yang mau murah, biarin aja. Jangan dibatas-batasin. Langsung Umar bin Khattab kemudian membatalkan pengumuman tadi. Saya batalin, nggak jadi. Oh, gitu ya. Nah, jadi Khawlah ini benar-benar omongannya apa? Didengar. Luar biasa. Jadi jadilah kita perempuan-perempuan yang bisa memaksimalkan kemampuan bicara kita. Gitu ya, untuk menyampaikan kebenaran. Bisa jadi nasihat dari saya kalau ke Kades. Ini Jatimulya kan kabupaten ya? Berarti ada kadesnya kan? Oh, lurah. Ini kota apa kabupaten? Oh, tapi lurah. Lurahan. Oh, gitu ya. Uniren, weh. Saya kecilnya tuh di seberang Belakapang, namanya Perumas 3. Kecilnya di sana saya. Saya SMP 1 Bekasi, terus juga Bangka Gede SMA 1 Bekasi. Habis itu baru ke Depok. Ke UI dan seterusnya. Tinggal jadi orang Depok sekarang. Nah, jadi pokoknya mah
kabupaten nih kan ada lurah, ya nggak? Atau kades lah kalau di tempat-tempat lain. Boleh jadi kalau nasihat bapak-bapak ke kades, ke Pak Lurah kurang apa? Kurang mempan. Tapi kalau nasihat emak-emak, ibu-ibu PKK, itu bisa jadi ibu-ibu posyandu, bisa jadi apa? Lebih denger. Nah, maksimalin tuh. Ingetin. Misalnya kadesnya atau kepala lurahnya suka ngapa-ngapain gitu ya. Nah, Pak Lurah, jangan begitu. Pak Lurah, ini jalan apa? Bolong, didimin aja. Pak Lurah atau ketemu mungkin suatu ketika Pak Bupati. Bekasi Kabupaten ini ibu apa bapak Bupati? Bapak ya. Nah, kan dulu pernah ibu ya. Nah, Bapak Bupati. Pak Bupati, Jati Mulia jangan dibiarin aja. Macet mulu. Gitu kan. Bener kagak? Mulu. Diapain kek? Gitu. Kayaknya tua di jalan orang daerah sini mah. Macet tuh. Sampai sono Yadika, ono sana Titiran, ono sana PTI ya. PTI terus lagi. Nah, jadi kalau ketemu pejabat begitu. Jangan ketemu pejabat cuma ngapain? Foto bener. Nah iya. Tapi kalau pejabatnya udah pulang, udah di rumah masing-masing. Ngobrolnya harga mahal banget. Ini begini, itu begini, cabai mahal. Apalagi yang mahal sih? Semuanya mahal ya. Semua mahal gitu ya. Senyum mahal gak senyum? Mahal juga kali. Mahal. Tapi ketemu pejabatnya, tiba-tiba senyum-senyum, anteng-anteng aja. Coba kalau ibu-ibu ketemu pejabatnya, Pak, jangan sembarangan naik harga barang dong. Pejabat juga apa tuh? Wah, dia ngerti tuh. Iya. Takut juga dia. Kagak dipilih ntar kan. Pemilu berikutnya bisa kalah. The power of apa? Mama. Tapi enggak, mama di banyak tempat sangat disayangkan. Tiba-tiba apa itu kata orang Bekasi? Ciep apa? Ya diem gitu kira-kira ketemu pejabat, diem langsung selfie. Dah, gimana sih? Kemarin ngeluh-ngeluhin cabai mahal, ketemu yang naikin harga barang malah apa? Malah foto-foto. Ya misalnya. Poinnya begitu, oke? Nah, jadi harus memaksimalkan nih karunia dari Allah untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Sama, misalnya anak perempuan yang muda-muda itu suka pakai baju kelihatan auratnya. Atau laki perempuan anak sekolahan goncengan pacaran. Itu kalau nasihatin bapak-bapak itu kadang-kadang kurang mempan. Tapi kalau nasihatin siapa? Ibu-ibu, dia denger banget. Enggak lagi dah. Ntar ini dinasihatin, diceramain sama ibu-ibu komplek ini. Kan bagus tuh. Jadi terjaga. Kagak ada yang pacaran di perumahan apa ini namanya? Jati Mulia. Nggak ada. Semuanya mikir, ntar diceramain sama ibu-ibu. Nah kan alhamdulillah. Biarin aja. Mau orang bilang apa, anak muda bilang apa, biarin. Yang penting kita apa? Menyampaikan kebenaran. Nah gitu ya. Bisa dimengerti nih ibu-ibu sekalian. Jadi udah dari dulu, dari zaman Nabi, dari zaman sahabat. Ibu-ibu memanfaatkan apa? Ya, cara bicaranya untuk menyampaikan unek-unek, menyampaikan kebenaran supaya diterima. Lanjut. Cerita nomor 3. Silakan dibuka. Cerita tentang, ini aja nih yang agak gampang. Surat 66, surat At-Tahrim. 66. Dari awal ayat 1. Jadi saya sengaja kumpulkan kisah-kisah sahabat yang ada di Quran dulu. Ntar baru di akhir saya tutup, saya sebutin secara singkat-singkat sahabat-sahabat yang tidak disebutkan di Quran. Udah dapat surat 66 ayat 1? Oke. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kata Allah, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jadi boleh nggak kita halal tapi kita haram-haramin? Boleh nggak? Nggak boleh. Sebagaimana kita nggak boleh haram dihalal-halalin. Ini haram, misalnya minuman keras dihalal-halalin, nggak boleh. Begitu juga minuman halal, jangan apa? Diharam-haramin.
Saya bersumpah ini, misalnya ada orang bilang air putih haram, enggak, jangan begitu, nggak boleh. Ya, itu namanya mengharam-haramkan yang Allah halalkan. Di sini Allah menegur, Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu. Kenapa panjenengan mengharamkan yang Allah halalkan buat panjenengan? Kata Allah, tabtaghi mardhata azwajik. Nyari senang siapa? Istri. Nah, kita perlu tahu ceritanya. Jadi Nabi ini ya, itu mampir ke rumah salah satu istri Nabi. Yaitu waktu itu namanya Zainab. Zainab ngasih Nabi madu. Madu nih. Madu Yaman wangi. Gak cuma manis. Madu Yaman itu apa? Jadi kalau kita habis makan madu Yaman, maka kita ngomong habis itu mulutnya masih nyebarin apa? Wangi. Ibarat kalau di Indonesia habis makan duren. Nah, ketahuan nggak mulutnya kecium nggak? Iya, habis makan duren ya. Atau makan apa lagi yang kecium aromanya? Nah, tahu juga. Jengkol misalnya. Habis makan jengkol nih. Tahu, habis makan petek nih. Nah, kalau waktu itu Nabi dikasihnya apa? Madu. Minum makan madu, enak. Nah, asik sama istri kan? Oh, Masya Allah. Selesai. Terus Nabi ketemu istri yang lain. Istri yang lain ini sudah tahu sebelum ketemu bahwa Nabi ini tadi dikasih apa? Madu. Mahal tuh, madu Yaman. Mahal, sampai sekarang juga madu Yaman tuh. Ya, minimal ratusan ribu, sering juga jutaan. Wow. Kualitasnya termasuk yang paling bagus. Jadi istri selain tuh bahasa kita mah apa ya? Cemburu. Tidak bisa memberikan semahal yang diberikan istri Nabi tadi, Zainab. Akhirnya mereka sekongkol. Dua di antara istri Nabi sekongkol. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Mereka bersepakat. Nanti kalau Nabi nemuin kita protes yuk. Mulut Nabi apa? Baunya nggak enak. Kira-kira gitu. Bau maghfir. Maghfir itu bau yang kurang enak. Maka datang Nabi nemuin Aisyah. Terus Aisyah bilang gitu. Terus Nabi habis itu nemuin siapa lagi? Hafsah. Bilang begitu juga. Akhirnya Nabi bersumpah. Demi Allah. Mulai hari ini. Madu apa? Haram atas saya. Oh. Turunlah ayat ini. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan untukmu? Engkau cuma mau bikin senang istri. Pelajaran dari sini bahwa dari dulu mah bahkan itu tabiat umumnya laki-laki, termasuk Nabi SAW sendiri, adalah ingin bikin istri apa? Senang. Itu udah tabiat laki-laki. Ibu-ibu kudu bersyukur kalau suami-suaminya suka bikin senang ibu-ibu. Kudu bersyukur. Ya. Kalau suami pulang bawa apa kira-kira? Bawa martabak. Itu kudu apresiasi dulu. Makasih banyak bang. Masya Allah, tabarakallah. Martabak, wah ini udah demen amat. Lama gak makan martabak. Gitu. Kudu diapresiasi. Karena suami beli martabak buat apa? Kan biar bikin seneng. Lah tapi kadang-kadang yang keluar bukan begitu. Yang keluar apa? Martabak lagi. Yang mahal dikit apa? Pizza gitu. Astagfirullah. Nah, di sini nih. Jadi istri melihat apa yang dikasih. Kalau suami enggak, melihat apa yang melihat usaha, memberikannya. Jadi meskipun yang diberikan cuma sekuntum bunga, tapi kalau itu dipetik di atas gunung Ciremai, maka tuh bagi laki-laki apa? Ini capek-capek nih, metik bunga dari gunung Ciremai. Tapi kalau perempuan yang dilihat apanya? Apa yang dikasih? Cuma bunga doang. Cuma bunga, mau kunci mobil gitu kayak gitu ya. Jadi sudut pandang beda. Suami melihat pengorbanan, dia capek tuh. Udah pulang kerja capek, masih sempet nungguin ngantri, nungguin apa? Abang-abang tadi apa? Martabak. Emang gampang nungguin martabak? Kan lama juga. Paling ngantri lama. Di Bekasi pengalaman saya kalau beli martabak lama ngantrinya. Gitu kan? Panjang antrinya, abang yang ngoyang cuma satu lagi kan gitu.
Istri ngelihat apa biasanya? Besar apa yang diberi. Di situ kagak ketemu, nggak matching. Akhirnya mulai apa? Tengkar. Suami merasa apa? Saya capek tidak dihargai. Istri merasa saya kok cuma dikasih apa? Kecil gitu, cuma martabak. Nah, jadi mulai sekarang ibu-ibu sekalian, betul. Suami sebisa mungkin jangan martabak terus. Itu setuju. Tapi kalau suami pulang bawa martabak, jangan lihat martabaknya. Lihat apa? Usaha dia. Lihat niat baiknya ingin bikin seneng. Karena udah fitrah bawaan suami ingin bikin istrinya bahagia senang. Jadi seneng aja, seneng apa-apa. Gitu. Paham ya? Lanjut, pelajaran berikutnya adalah bahwa tidak boleh suami cuma untuk bikin senang istrinya melakukan perbuatan yang terlarang. Tidak boleh suami hanya untuk bikin senang istri melakukan perbuatan terlarang. Kalau di sini kan Nabi mengharamkan apa? Madu. Mungkin suami zaman sekarang ada begini kasusnya. Saya pernah juga. Waktu itu kita di acara MUI Pusat mengundang dari KPK, penyidik KPK. Di antara yang banyak ceritanya, diskusi segala macam gitu ya. Penyidik KPK tuh bilang, seringnya mah kasus korupsi awal-awalnya dari gojorokan istrinya. Jadi istrinya bilang gini, lah si abang udah pejabat tinggi, masih aja naik motor. Kapan bang naik mobil bang? Malu bang sama jabatan. Atau misalnya dia, bang, masa istri sebelah suaminya mah biasa-biasa aja. HP-nya udah iPhone 20. Belum ada ya? Belum ada. Lah, saya ini abang jabatan lebih tinggi dari dia. HP-nya masih somai, gitu kan? Gak ada merek somai ya? Naon, merek naon ya? Merek naon? Merek naon ya tak? Gitu. Merek naon? Akhirnya apa? Suaminya lama-lama karena tadi tabiat suami pengen bikin senang istri. Akhirnya awalnya nggak mau tuh. Korupsi, nggak mau nerima suap. Lama-lama apa? Terima suap korupsi. Itu sering kejadian tuh, sering banget tuh. Sering. Jadi ibu-ibu harus justru sebaliknya. Mengerem suaminya supaya tidak korupsi. Bukan malah gojrok-gojrokin supaya apa? Korupsi. Sabar. Memang godaannya begitu. Godaan jadi orang pejabat tinggi adalah ketika ternyata perhiasannya belum banyak, rumah belum gede, belum gedong, mobil belum mewah. Itu godaannya. Ibu-ibu harus sadar bahwa namanya di Indonesia pejabat tuh digaji dari mana? Gajinya dari rakyat. Jadi mah harusnya ya, ya meskipun punya kesempatan untuk kaya dengan yang halal sekalipun, tidak perlu ditampak-tampakin apanya kekayaannya. Itu etika pejabat publik begitu. Istri-istri Nabi pun ada kasusnya begitu sebetulnya. Jadi Nabi pernah, itu di surat Al-Ahzab. Langsung kita buka dah. Nah, ini udah biar nyambung. Surat 33 biar nyambung. Ya. Surat 33 di ayat yang ke-28. Ayat yang keberapa? 28. Surat 33, surat Al-Ahzab, ayat 28. Tandain tuh. Ini ayat, bahasanya judulnya boleh ayat minta naik uang jajan. Nah, ini. Ayat apa judulnya? Ayat minta kenaikan uang jajan. Gimana itu ceritanya? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jadi kata Allah, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian pengen kehidupan dunia dan perhiasan duniawi, maka sini, cerai aja. Nanti dikasih duit banyak. Sebagai apa itu mut'ah, kompensasi kalau cerai. Lanjutan ayatnya.
29. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian, istri-istriku, kata Nabi, menginginkan Allah dan Rasulnya, menginginkan hidup yang mulia di akhirat, maka Allah akan memberikan kepada perempuan yang baik di antara kalian pahala yang melimpah. Ceritanya, ini ayat ada tafsir. Ceritanya adalah sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tabari, Nabi itu pasca perang Khaybar banyak duit. Nabi banyak duit. Istri Nabi ngelihat dong, wah, suami kita udah kaya nih. Yang duit. Maka mereka kemudian kumpul-kumpul. Wah, kita kalau gitu apa? Nuntut ke Nabi. Apa tadi judul ayatnya? Kenaikan uang jajan. Nabi naikin dong, sayang suami. Turun ayat ini. Maksudnya, bukan berarti istri nggak boleh minta naik jajan. Minta naik uang jajan, bukan. Tapi jangan dikit-dikit. Kalau suaminya nambah kaya, pikirannya langsung apa? Minta kenaikan uang jajan. Harusnya mula-mula pikir dulu, ada nggak utang yang belum dibayar. Misalnya suami dapat pesangon atau apalah, menang atau dapat proyekan banyak gitu ya, 100 juta, 2 juta misalnya. Pikiran istri jangan langsung apa? Beli mobil, jalan-jalan, jangan begitu. Tapi pikirin, utang ada belum yang belum dibayar. Itu dulu. Apalagi bayaran sekolah masih nunggak kagak. Soalnya ada yang bayaran sekolahnya nunggak tapi hobinya traveling. Anda begitu. Hobinya ganti-ganti HP tapi bayaran sekolahnya nunggak. Bayaran TPA-nya juga nunggak lagi. Udah murah guru, kesian amat jadi guru di Indonesia. Ya Allah. Ya udah kagak dinaik-naikin jabatannya, gajinya tadinya mau naik 300% kagak jadi. Gitu kan ya. Bayarannya nunggak pula. Akhirnya apa? Kalau seandainya istri dikit-dikit suami dapat duit banyak, pikirannya jajan, traveling, takutnya suami itu apa? Terbebani. Jadinya dia selalu bawaannya, terbebani terus. Lama-lama suami yang udah bosan dibegituin, lama-lama kalau dapat duit diem-diem, ya nggak? Nah, kan nggak enak. Mau nggak suaminya, ibu-ibu mau nggak suami dapat duit banyak diem-diem, mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Kalau nggak mau, maka jangan dikit-dikit dapat duit langsung apa? Ditagi, jalan-jalan, uang jangan. Bilang, abang, alhamdulillah bang, kita lagi dapat duit banyak nih bang. Menurut abang enaknya gimana ya bang? Nah gitu, itu dulu. Jadi tetap ada apa? Diskusi, jangan satu arah apa? Menuntut. Bisa cerita, bang. Sebenarnya adek emang nggak meminta banyak-banyak, cuma ini kayaknya rumah kita ini udah bocor. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia obrolin baik-baik. Di sini Allah menegur istri Nabi. Apalagi istri Nabi harusnya mah jadi teladan dalam apa? Kesederhanaan. Ya nggak? Jadi meskipun istri Nabi banyak duitnya, misalnya tetap mereka tuh idealnya yang terbagus mah mereka tetap tampil sederhana. Kalau istri Nabi begitu sebenarnya teladan juga buat istri para ustadz. Sederhana. Istri para pejabat. Sederhana. Nah ini mah kagak. Justru istri-istri para pejabat banyak lomba-lombaan apa? Pamer-pameran. Nah bahasanya tuh flexing. Flexing. Takutnya. Rakyat itu karena udah kebanyakan kasus korupsi. Jadi ngelihat ibu-ibu istri pejabat mewah, bayangannya apa? Itu uang korupsi juga. Nah, kan repot. Memang tuh salah juga suuzon. Tapi sebisa mungkin. In this economy, kalau kata orang mah. Di saat ekonomi sedang sulit seperti ini, harusnya jadi teladan dalam kesederhanaan siapa? Mereka-mereka yang memang aslinya istri pejabat. Istri pejabat. Karena pejabat digaji pakai uang rakyat. Kalau istri pengusaha nggak apa-apa dah. Terserah. Yang penting jangan nyakitin orang aja. Karena kan namanya usaha ya, dia nyari duit sendiri. Tapi kalau istri pejabat ini mah kudu hati-hati. Gitu ya? Jadi mengerti? Balik lagi. Jadi pokoknya sahabat-sahabat Nabi yang perempuan ini sahabiat, baik istri Nabi, anak Nabi,
ataupun yang lain-lain, itu hidupnya sebenarnya mah nggak jauh-jauh amat dari kehidupan kita. Ya nggak? Ini sengaja ibu-ibu. Jangan ibu-ibu nganggep, wah kalau bicara sahabiat itu mereka tidak punya cemburu. Mereka tidak pernah salah. Mereka tidak bawel. Jangan begitu. Salah juga bapak-bapak suka gitu. Kamu mesti kayak Aisyah. Lihat yang istri Nabi juga manusia biasa. Kita hormat, mendoakan radhiyallahu anha kepada istri Nabi, kepada semua sahabiah. Namun kita sadar, sebagaimana istri kita bukan malaikat, perempuan-perempuan zaman Nabi juga bukan malaikat. Tapi mereka ini kalau diingetin langsung apa? Langsung taubat sadar. Dalam ayat ini kan disuruh milih. Milih apa tadi? Milih mau duit banyak tapi cerai, atau milih sabar Allah dan Rasulnya tapi nggak dicerai. Duit apa jajannya nggak dinaikin tapi tetap sama Nabi. Akhirnya semua langsung menjawab apa? Kami mau tetap sama Nabi. Kata Nabi, kagak istikharah dulu. Kata Aisyah, lah yang begini istikharah, mana mungkin. Nah, ini pelajaran ya, bahwa kalau udah dunia dihadapkan sama akhirat, harus milihnya apa? Akhirat. Gak usah istikharah lagi tuh mah, udah jelas. Nah, gara-gara itulah, gara-gara pilihan istri Nabi ini, akhirnya Allah SWT menurunkan ayat masih di surat Al-Ahzab. Nah, ayat yang ke 52. Silakan buka. Geser dikit aja. Set ayat 52. Udah dapat ayat 52? Surat Al-Ahzab masih ayat berapa? 52. Kata Allah, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhun. Tidak halal perempuan-perempuan selain istrimu yang sekarang, wahai Nabi, kamu nikahi. Jadi Nabi tidak halal nikah lagi setelah turun ayat ini. Tidak juga boleh Nabi menukar. Jadi cerai satu terus nikah lagi. Enggak boleh juga. Ini hadiah, ini ayat 52, hadiah dari Allah untuk siapa? Untuk istri Nabi. Kenapa? Karena mereka telah memilih hidup hemat, hidup prihatin, asalkan tetap bersama Nabi. Maka Allah beri bonus, beri pahala. Nabi tidak nikah lagi, dilarang nikah lagi. Gitu ya? Nah, ini pelajaran buat kita adalah suami-suami yang istrinya udah banyak perjuangan. Ya, istrinya udah berkorban banyak. Istrinya luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Di atas rata-rata kualitas kesuami. Maka alangkah baiknya jika suami-suami tersebut menghadiahkan kepada istrinya. Dia tidak pernah bahas perempuan lain. Dia tidak pernah kepikiran lagi, meskipun dibercandain kan kadang-kadang istri ada yang iseng tuh, apa? Suka bercandain juga. Dia nggak pernah. Itu dia. Jadi itulah balasan yang apa ya? Yang indah sekali untuk istri-istri yang solehah, yaitu suami-suaminya udah tenang Umi. Umi udah Masya Allah ngurus anak. Umi ya. Abi tenang kan, nggak kena itulah. Nah, bisa dimengerti ibu-ibu sekalian? Ya. Nah, tapi tentu berarti ibu-ibu zaman sekarang harus lebih memikirkan apanya? Apa yang tidak dilakukan? Jangan udahlah kelakuannya kayak apa ya, udah galak, tukang maki-maki, begitu. Ya, cemburuan lagi. Itu gimana ya? Suami-suami juga pening juga dia. Akhirnya cari jalan yang kagak halal. Ya enggak? Nah, gitu. Itu sering kejadian tuh. Suami-suami mah dia udah bosan, aduh dibentak mulu. Ini datang pulang ke rumah kagak dandan, masih bau bawang. Ya. Ibu-ibu zaman dulu tuh suka rambut di apa itu, keriang keriting tuh. Apa sih namanya tuh? Nah, itu tuh. Masih begitu. Sementara tahu nggak, perempuan itu kalau pulang kerja dandannya bisa lebih cakep daripada berangkat kerja. Ibu-ibu tahu nggak? Ibu-ibu tahu nggak? Kan ini Jatimulya dekat LRT kan, dekat tol kan. Jadi harusnya ngamatin dong.
perempuan-perempuan pulang kerja itu seringnya dandannya lebih cakep daripada kalau berangkat. Iya tahu, cuma maksudnya adalah mereka tuh bukan masalah capek, enggak, tapi tampil cantik. Lebih cantik pulang daripada berangkat. Lah, suaminya tiap hari begitu pemandangannya. Di LRT, di patas, ya, di kereta, di mana, di kantor. Pulang ke rumah istrinya bau bawang. Istrinya masih rambutnya apa tadi itu pakai apa tuh? Roll tadi. Ya Allah. Astaga. Kudunya ya. Kan persaingan ketat ya kagak sih? Ketat kagak persaingan? Kan ketat persaingan sama pelakor-pelakor. Kudunya udah tahu jam pulang suami. Itu di kantor. Suami kita disambut good morning. Kita di rumah nyambutnya dimarah. Dibentak. Gimana mau menang lawan sekretaris di kantor? Gimana mau menang lawan teman sekantor? Gimana mau menang? Gimana? Mereka lembut-lembut, dandan cakep, wangi. Di rumah udahlah dibentak, kagak disediain kopi, kagak disediain es teh manis, butek, bau bawang. Minimal semampunya. Saya tahu lah beda semampunya. Jadi, wah, suami saya mau pulang jam berapa nih? Bisa kalau jam orang jadi mulai suaminya pulang jam berapa biasanya? Mungkin jam 5 sore, jam 6 sore. Nah, catat tuh. Berarti kudu udah sedia, udah cakep. Pokoknya bayangin kayak mau dilamar dah. Bayangin ya, bayangin kalau kayak mau apa? Kayak mau dilamar. Dandan cakep. Gitu. Karena yang mau disambut adalah pahlawan, ya enggak? Yang disambut siapa nih? Pahlawan. Dia udah banting tulang, peres keringet tuh di luar. Ngelihat yang cakep-cakep di kereta. Kita menyambut pahlawan justru apa? Asal-asalan. Sambut pahlawan. Kita bukan pintunya. Cipika-cipiki. Gitu kan ya? Nah, apa? Langsung udah siap apa? Es teh manis. Duduk anteng dibukain kaos kakinya. Mungkin pijit-pijit aja bang. Gimana? Gitu. Siap kagak nih? Ntar hari Senin siap nggak kayak begitu? Oh, udah pada pensiun. Oh. Nah, kalau biasanya kalau laki-laki udah pensiun tetap keluar rumah kan? Biasanya ngapain keluar rumah? Mancing kek? Apa biasanya? Apa? Bulu tangkis, pengajian, sepedaan gitu ya. Nah, ya sama dah pulang juga gitu kira-kira. Masakin masakan favoritnya suami kayak gitu. Nah, jadi harus ada kerjasama nih. Suami ada kerjasamanya, perjuangannya, istri juga apa? Ada kerjasama. Bisa dimengerti nggak? Alhamdulillah. Terakhir. Surat 3 ayat Al-Imran 195. Surat 3 Al-Imran ayat udah halaman terakhir nih. Ya. Ayat 195. Ayat paling terakhir sebelah kiri. Ya, 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي dan seterusnya. Kata Allah kabulkan permintaan mereka. Aku, kata Allah, tidak akan menyanyiakan amal soleh orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing tetap diberikan kesempatan beramal soleh yang sama. Ini ayat turun
Karena ada istri Nabi namanya Ummu Salamah. Siapa nama beliau? Ini Ummu Salamah nih, istri Nabi paling bijaksana. Sepeninggal Khadijah, istri Nabi yang paling bijaksana, paling wise, itu adalah Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah nih bilang ke Nabi, kayaknya di Quran banyak bener ayat tentang laki-laki. Takutnya mah buat perempuan mana kesempatan amal solehnya. Nah, gitu ya. Jadi Ummu Salamah bukan mempermasalahkan warisan, bukan mempermasalahkan macam-macam, tapi ingin berlomba-lomba dalam amal soleh. Harus begitu perempuan. Jadi yang dipikirin bukan kenapa di Quran warisan perempuan setengah laki-laki. Jangan begitu yang dipikirin. Itu ada pembahasannya sendiri. Karena kan laki-laki harus apa? Nafkahin. Harus macam-macam lah. Duitnya jadi bukan duit dia sendiri. Kalau perempuan kan kagak wajib begitu. Poinnya adalah Ummu Salamah nggak cemburu yang begitu-gitu. Dia cemburunya apa? Kok kayaknya laki-laki bisa jihad, laki-laki bisa ini enak gitu, banyak amal solehnya. Perempuan gimana? Maka Allah firmankan, Allah kabulkan permintaan. Bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam riwayat lain, Aisyah tuh nanya juga tentang ayat ini. A'alan nisa'i jihadun. Nabi, laki-laki kan jihad dengan senjata. Perempuan gimana? Kata Nabi, na'am. Iya, ada juga jihad buat perempuan. Jihadun la qitala fihi. Jihad yang tidak ada berantemnya. Al-hajju wal umroh. Haji dan umroh. Maksudnya Nabi adalah sebetulnya yang penting bukan sama persis, tapi sama-sama beramal soleh. Jadi perempuan-perempuan jangan cemburu. Ih, enak laki-laki begini. Enggak, dia pikirin apa yang dia bisa lakukan. Karena boleh jadi di tengah keterbatasan dia berusaha yang terbaik, diberi pahala lebih besar. Karena Allah melihat bukan hanya dari apa? Dari perbuatan, tapi dari usaha. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Sahabat bingung, mana bisa sedekah 1 dirham ngalahin pahala sedekah 100 dirham. Mungkin kalau kita rupiahkan misalnya sedekah 100.000 ngalahin sedekah 10 juta. Mana bisa? Kita mungkin mikir gitu. Tapi Nabi jelasin, yang sedekah 1 dirham tadi, bahasa kita 100.000 tadi, itu dia cuma punya duit 2 dirham, cuma punya duit 200.000. Punya duit 2 lembar merah, terus dia lihat ada saudaranya di Nusa Tenggara Timur sedang apa? Kena bencana. 2 merah nih. Udah deh, kasih 1 buat saudara kita, dia lebih butuh. Ini pahalanya lebih gede daripada pahala orang yang punya duit ratusan miliar atau triliunan. Terus sedekahnya cuma berapa? 10 juta. Mana yang lebih gede pahalanya? 100.000 dari yang orang tadi daripada 10 juta triliuner. Artinya, ibu-ibu terhadap laki-laki ini jangan cuma lihat, wah laki-laki bisa ini, laki-laki bisa jadi imam, laki-laki. Jangan begitu. Wah laki-laki kagak ada apanya? Kagak ada headnya. Bisa terus-terusan sholat, bisa terus-terusan puasa. Jangan cemburu di situnya. Tapi pikirkan, yang penting apa yang bisa saya amalkan. Ibu-ibu kalau sedang haid, tidak sholatnya karena malas apa karena menurutin perintah Allah? Menurutin perintah Allah. Jadi nggak usah khawatir sedang haid itu terus, wah saya jadi nggak bisa sholat, rugi. Enggak. Karena nggak sholat ibu-ibu bukan malas, tapi karena nurutin perintah Allah. Berpahala nggak berarti? Justru kalau sholat dosa nggak? Dosa. Berarti kalau kita nggak sholat meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa berpahala nggak? Berpahala. Pahala wajib gede. Jadi jangan remehkan ibu-ibu yang nggak sholat lagi haid. Dia sedang ngapain tuh? Sedang ngumpulin pahala. Oh gitu. Bisa dimengerti nih? Jadi pola pikirnya diubah. Oh iya ya. Jadi jangan kesel. Wih haid. Ya nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Jangan. Apalagi ibu-ibu ada tuh yang kesel gara-gara dikit lagi buka puasa terus apa? Haid. Jangan marah, tenang aja. Jangan marah. Karena tetap Allah catat itu pahala hari itu. Cuma tetap harus qadha. Tapi tetap Allah nggak sia-siakan zong gitu, nggak ada pahala. Enggak lah. Kata Nabi kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki.
kamu dapat pahala sesuai dengan kadar capeknya. Bisa jadi pahala ibu-ibu di rumah, kalau ibu rumah tangga, ngalahin pahala suami yang kerja di luar. Bisa jadi, ya nggak? Bisa jadi. Siapa yang lebih bekerja keras, siapa yang lebih berusaha, itu yang lebih besar pahalanya. Nah, saya tutup dengan beberapa cerita ringkas tentang para sahabat Nabi. 5 saja. Ya, ini singkat-singkat. Kalau tadi kan ayat Quran saya bawakan, sekarang 5 singkat. Cerita pertama, cerita tentang namanya Zainab istri Ibnu Mas'ud. Zainab istri Ibnu Mas'ud datang ke Nabi. Sahabiah ini. Nabi, saya punya duit banyak. Beneran orang kaya nih perempuan. Tapi suami saya orang miskin. Jadi bisa nggak istri kaya, suami miskin? Bisa nggak? Bisa. Kenapa begitu? Karena uang istri adalah uang istri. Sementara uang suami adalah uang istri juga. Uang suami dan istri gitu dong. Adil ya. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang suami dan istri. Oke? Nah, berarti kan bisa aja suaminya apa? Miskin, istrinya kaya. Bisa itu bisa, tenang aja. Nah, kasusnya zaman Nabi adalah Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi terkenal. Mohon maaf, orang tidak punya. Pertanyaan Zainab, Nabi, saya wajib zakat. Boleh nggak bayar zakatnya ke suami? Kata Nabi SAW, Zaujuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihi. Betul. Suamimu lebih berhak menerima zakatmu daripada orang lain. Dari sini muncul pelajaran bahwa istri boleh bayar zakat ke suami yang memenuhi syarat dia miskin. Boleh. Kenapa gitu? Karena tidak ada kewajiban istri nafkahin suami. Tapi kalau suaminya kaya, nggak boleh bayar zakatnya ke istri. Lah licik dia. Licik. Kalau ke istri mah bukan bayar zakat. Ke istri apa? Nafkah, jajanin gitu. Jangan licik. Udah ya, pakai zakat aja ya. Nggak bisa. Zakat nggak boleh dibayarkan ke yang wajib dinafkahin. Jadi boleh nggak bayar zakat, ayah zakat ke anak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ayah wajib nafkahin anak. Bisa dimengerti ya? Anak, kalau ayahnya udah tua, udah nggak punya duit, udah pensiun. Anaknya udah kerja, udah kaya. Anak boleh nggak bayar zakat ke orang tua? Nggak boleh. Karena kalau udah kondisinya ayah tua, udah nggak punya duit, anak kaya, wajib anak nafkahin orang tua. Wajib tuh. Jadi nggak bisa, udah bayar zakat aja. Nggak bisa, licik itu, dalam tanda kutip. Ya, berarti kalau mau bayar zakat boleh ke yang tidak wajib dinafkahin. Misalnya sepupu, wajib kan dinafkahin? Kagak, zakat ke sepupu. Om, zakat ke om. Gitu ya, tetangga atau teman sepengajian gitu. Upayakan zakat bayarkan ke orang-orang yang terdekat. Jangan sampai kita ngasih yang jauh-jauh sementara terdekat kita kesusahan kita nggak tahu. Ini Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Cerita lain adalah cerita tentang Ummu Warokoh. Ummu Warokoh. Ummu Warokoh ini perempuan hafidhoh. Ya. Hafidhoh, hafal 30 juz Al-Quran gitu ya bahasa kita mah. Terus Nabi datang ke rumah Ummu Warokoh dan Anas. Jadi Ummu Warokoh nggak sendirian. Ummu Warokoh ditemenin sama keponakannya itu Anas. Singkat cerita, Ummu Warokoh minta doain ke Nabi supaya Ummu Warokoh diberikan mati syahid. Doanya nggak main-main. Minta apa? Bingung juga gimana tuh. Nah, singkat cerita, di zaman Utsman bin Affan itu kaum muslimin perang melawan Romawi. Salah satu perangnya di laut tengah, sekarang laut Mediterania. Nah, perangnya perang Zatus Sawari. Ummu Warokoh itu ikutan perang tersebut dan kena serangan Romawi, meninggal syahid. Pelajarannya adalah kalau ibu-ibu ya itu diberikan oleh Allah kesempatan untuk ketemu orang soleh, maka jangan cuma minta foto. Malah itu mungkin gak usah minta foto mah. Tapi lebih penting dari minta foto, minta apa?
minta doa, minta nasihat. Ya, wahai Nabi doakan. Nah, gitu ya. Sahabat yang ketiga yang mau saya ceritain singkat adalah sahabiyah yang namanya Syifa. Namanya siapa? Syifa. Ada juga sahabat namanya Syifa. Syifa ini sahabiyah Nabi yang banyak hafalan Qur'annya dan rajin belajar kedokteran. Rajin belajar apa? Kedokteran. Jadi Syifa ini diriwayatkan beliau suka dimintain tolong ngobatin sahabat sahabiah yang lain, ngobatin. Terus juga kalau sakit tertentu sama Syifa diruqyahin, di ngajiin. Nah, pelajaran dari sini memang harus ada ibu-ibu yang apa? Ngerti bekam, ngerti apa lagi? Pijit, ngerti ruqyah. Itu ada tuh. Syukur-syukur ada yang jadi dokter, bidan. Karena sekarang nih susah ya, lumayan susah, masih susah mencari dokter kandungan yang perempuan. Banyak banget yang laki-laki. Tentu kalau darurat nggak apa-apa kalau darurat. Cuma ya sebisa mungkin kita apa? Jangan sampai terjebak darurat terus. Jadi saran saya kalau punya anak nih atau cucu pinter perempuan, jangan dialang-alangin dari kuliah. Jangan udah dah perempuan nanti juga dapur, kasur, sumur. Jangan begitu. Semangatin untuk apa? Kuliah. Karena kita kadang-kadang ngeluh kagak ada dokter perempuan. Tapi anak perempuan pinter malah dilarang kuliah kedokteran. Gimana? Nggak cocok. Tiap hari ngeluh, wah nggak ada dokter perempuan, nggak ada dokter perempuan. Tapi ada anak pinter, kagak dikuliahin kedokteran, kuliahin kedokteran. Kita butuh dokter-dokter perempuan. Apalagi yang kira-kira butuh perempuan? Jadi dokter. Ngurus jenazah juga sama. Kita butuh nih. Soalnya kadang-kadang, mohon maaf, ada di sebagian tempat tukang pijitnya laki-laki, mijitin perempuan. Pengobatan alternatifnya laki-laki, perempuan ruqyah. Ada kadang-kadang ruqyahnya kagak bener, ya. Disuruh buka ini, disuruh pegang ini. Ada begitu, ada nggak? Pernah dengar nggak beritanya? Nah itu modus ya, bener modus. Tapi itu awalnya karena perempuan-perempuan malas apa? Belajar. Nggak boleh begitu. Ibu-ibu nih mungkin kalau apalagi udah pensiun, udah ada waktu luang. Sempetin apa? Nambah keahlian, nambah ilmu. Ini nanti pengajian nih Qur'ayun misalnya majelis taklim, jangan cuma baca Quran. Itu bagus. Tapi kudu ada apanya? Pelatihan apa? Misalnya pelatihan apa? Udah pernah pelatihan apa aja? Mandiin mayit. Boleh. Apa lagi? Pelatihan bikin kue pernah nggak? Bikin kue. Pelatihan apa lagi? Pelatihan makan kue. Makan kue. Pokoknya dibikin pengajian kita tuh seru. Ada apanya? Ada tantangannya, ada belajarnya. Nih penting buat ibu-ibu, belajar bikin konten. Ya nggak? Penasaran nggak gimana ya bikin video bagus begini? Kan ibu-ibu kan punya waktu senggang kira-kira. Bisa tuh apa? Dia edit-edit video bisa. Supaya ada dakwahnya ibu-ibu. Ya nggak? Gitu, jangan joget-joget mulu. Foto rekam joget-joget. Jangan. Nah, jadi Syifa nih, sahabiah di zaman Nabi, ternyata rajin belajar kedokteran. Aisyah juga sama, Aisyah juga belajar kedokteran. Jadi kata para sahabat, Aisyah ini pakar dalam hadis, pakar dalam fikih, dan juga pakar kedokteran. Aisyah pernah ditanya, gimana ceritanya kok belajar kedokteran di mana? Kata Aisyah, waktu Nabi sakit, itu banyak orang ngirim dokter ke Nabi. Banyak. Karena Nabi di akhir hayat apa? Sakit. Ngirim. Aisyah selalu nemenin. Terus Aisyah dimintain tolong ambilin ini, tolong Nabi disuapin, apa segala gitu kan, istrinya yang ini kan. Aisyah lama-lama memanfaatkan kesempatan tersebut untuk nerusin belajar setelah itu. Belajar. Jadi sepeninggal Nabi wafat, bahasa kita mohon maaf udah menjanda, Aisyah radhiyallahu anha tidak diam-diam aja. Tapi Aisyah terus apa? Meningkatkan
keilmuan. Ibu-ibu kalau punya waktu luang, jangan disia-siakan. Ikut les online. Ada nggak? Ikut kelas online. Ikut kursus ini. Supaya kita terus. Soalnya ibu-ibu, kalau energinya, waktunya tidak dipakai untuk belajar yang bagus-bagus, bakalan kepake untuk apa? Untuk ngerumpi. Untuk ngadu domba. Untuk ngurusin tetangga. Ngurusin sanak keluarga. Disirik-sirikin, dirasan-rasanin. Nah, jadi harus disibukkan dengan apa? Dengan kebaikan. Apalagi perempuan itu penelitiannya punya kecenderungan overthinking. Apa? Overthinking tuh mikirnya enggak. Mikir, gimana kalau gini? Gimana kalau begini? Kalau begini terus gimana? Terus gimana? Mikirnya jauh gitu. Kebanyakan. Akhirnya lama-lama ibu-ibu lebih cepat apa? Nah, cepat berubahnya. Cepat keriputnya, mohon maaf. Gara-gara harusnya ibu-ibu manfaatkan waktu dengan belajar. Sehingga apa? Otaknya jadi kepake jauh dari pikun. Sahabah ya yang terakhir saya ceritain adalah apa itu? Udah habis waktunya. Ya, ini terakhir nih. Sahabiah yang terakhir itu adalah Khonsa. Apa? Khonsa. Ini sahabiah lumayan terkenal. Khonsa ini sahabiah yang jago memanah. Jadi beliau ini kalau waktu luang itu umpama suami kerja, memanfaatkan waktunya untuk belajar memanah. Suatu ketika perang Ahzab. Perang Ahzab, Nabi kan orang Madinah dikepung kan? Nabi tempatkan Hasan bin Thabit bersama para perempuan. Hasan nih tidak jago perang. Jagonya cuma apa? Bersyair. Syairnya nomor 1. Tapi nggak jago perang. Datang musuh, mendekat. Kata perempuan ke Hasan, Hasan lawan. Hasan nggak berani. Nggak berani ngelawan. Akhirnya Khonsa yang ngelawan. Udah, kena jatuh dia. Udah tersungkur musuhnya. Hasan ambil senjatanya, ambil. Nggak berani. Ini musuhnya dijatuh aja nggak berani ambil senjata. Akhirnya Khonsa ambil. Nah, Khonsa ini rajin olahraga dan berani. Pelajarannya buat kita ibu-ibu kudu juga ada sediain waktu untuk apa? Olahraga. Itu perempuan-perempuan yang di kantor-kantor itu selain dandan, mereka juga nyempetin apa? Olahraga. Padel ke, pilates ke, apa senam ke. Iya enggak? Akhirnya badannya pada apa? Bagus-bagus. Lah, ibu-ibu di rumah. Gimana mau bersaing ibu-ibu? Gimana mau bersaing? Persaingan ketat. Minimal suami udah berangkat kerja, anak udah berangkat sekolah, ngapain? Jalan keliling Jatimulya nih apa kek? Gitu, keliling, lari. Belanjanya jalan, jangan naik motor terus, jalan. Supaya ada apanya nih? Badannya gerak olahraga. Gitu ya. Syukur-syukur ibu-ibu mungkin ada sekali-kali nggak apa-apa majelis taklim, poli nggak apa-apa, boleh. Udah nggak kuat, udah nggak kuat. Kalau udah 60 ke atas olahraganya berarti jalan kaki. Kayaknya juga ada tuh berenang apa tuh? Yang biar tulangnya kuat itu. Nah, itu juga tetap dilakuin berenang. Bisa ya. Jangan sampai tidak ada olahraga sama sekali. Nanti sakit justru yang ada. Nanti gue ngapain tuh? Nah, kalau senam ibu-ibu boleh. Tapi tidak boleh di tempat dekat laki-laki banyak dan bajunya ketat. Nggak boleh. Ya, alhamdulillah. Itu aja ya. Wallahul misal. Itu barangkali yang bisa kita bahas kali ini. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Ini masih ada waktu kayaknya sampai jam 11 nih. Silakan ada 20 menit kalau ada yang mau didiskusikan. Wallahu alam bisawab. Masih berempat. Khonsa yang berapa? Zainab, istri Ibn Mas'ud. Terus tadi apa namanya?
Syifa udah belum Syifa? Kelewat Syifa. Oh Syifa, oke, berarti satu lagi. Nah, Hindun aja, Hindun. Satu lagi. Hindun, kita dengar Hindun tuh jelek apa bener, apa bagus? Kalau dengar nama Hindun, kesannya jelek apa bagus? Nah, biasanya kita dengar tuh cerita nggak bagusnya. Hindun memang radhiyallahu anha itu dulu pernah sebelum masuk Islam apa? Jahat membayar pembunuh untuk membunuh Hamzah. Hindun istrinya Abu Sufyan. Nah, Hindun ini tapi kemudian nanti masuk Islam dan Islamnya baik. Saat Nabi mengajak Hindun masuk Islam, terus dibuat perjanjian. Waktu itu Fathu Mekah perjanjian. Perjanjiannya Allah sebutkan di surat 60, surat Al-Mumtahanah, di ayat yang ke-11. Sederhananya di antara perjanjiannya tidak boleh berzina. Maka kata Hindun, apaan nih Nabi? Masa saya berzina? Jadi kata Hindun, perempuan merdeka itu tidak mungkin berzina. Jadi waktu itu di Arab jahiliyah yang berzina cuma perempuan yang budak. Kalau perempuan merdeka tidak ada yang berzina karena mereka menganggap itu perbuatan apa? Hina. Perbuatan tercela, malu-maluin. Merdeka udah dimuliakan dengan merdeka, terhormat malah apa? Berzina. Ini pelajaran buat kita bahwa kalau orang jahiliyah aja ngerti berzina itu merupakan kehinaan, jadi simpenan itu merupakan kehinaan, maka jangan sampai perempuan-perempuan zaman sekarang justru mau begitu ya. Jangan mau. Jadi kita ingat ini anak-anak perempuan kita nih, kadang-kadang dia mikir, mendingan jadi ani-ani. Semalam dapat 2 juta, dibeliin iPhone 18, tinggalnya disewain apartemen mahal. Tiap hari kalau dia jalan-jalan pakai mobil mewah, makannya di restoran keren. Jadi mikirnya apa? Ani-ani. Jadi LC tuh yang apa tuh? Di karaokean, mikir gitu. Astagfirullah. Cuma mikirin nominalnya, tapi tuh aktivitas kan tidak mulia, ya enggak? Kalaupun laku berapa lama sih? Ya habis itu yang ada kehinaan, ya Allah, jangan sampai. Kita ingetin anak perempuan kita. Ingetin, mendingan pas-pasan hidup tapi terhormat. Oke. Nah, Hindun abis itu lama-lama masuk Islam tuh kan, udah lama nih, datang ke Nabi. Cerita, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Suamiku Abu Sufyan tuh laki-laki yang syahid. Syahid tuh pelit banget. La yu'tini wa waladi min malhi ma yakfini. Tidak ngasih aku dan anak-anakku yang cukup. Padahal uangnya banyak. Jadi kadang-kadang suami pelit begitu. Dia kaya tapi kagak mau ngasih yang pantas ke istri dan anak. Ada juga begitu. Maka kata Hindun, boleh nggak saya ngambil harta Abu Sufyan tanpa seizin Abu Sufyan, tanpa sepengetahuan? Kata Nabi, khudhi bin malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan ambil tanpa sepengetahuan suami, sepantasnya aja, secukupnya aja untuk kamu dan anak-anak. Nah, pelajaran dari sini ada 3 pelajaran. Yang pertama adalah bahwa perempuan atau istri itu boleh ngambil uang suaminya tanpa izin suaminya kalau memang suaminya tidak memberikan yang cukup, yang sepadan. Kalau udah ngasih cukup nggak boleh lagi. Maka tadi saya bilang uang istri itu adalah uang istri, uang suami adalah uang suami dan istri harus bener Jadi kalau memang ternyata nggak cukup, itu istri boleh ngambil secukupnya aja. Pelajaran kedua adalah bolehnya istri mengadukan tentang kelakuan buruk suaminya ke hakim, boleh. Jangan misuh-misuhnya ke medsos. Jangan, kalau ke medsos selesai nggak perkaranya? Kagak. Yang ada malah, udah bun, ceraiin aja bun. Udah bun, laki-laki banyak lain bun. Udah bun, akhirnya setan gitu kan. Wah. Tapi datanglah ke yang memang pakarnya, ke hakim, ke kiai, ke mana. Pokoknya yang kira-kira bisa memberikan bimbingan nasihat gitu ya, ke ustazah yang senior gitu ya.
Jangan ke netizen dikit-dikit. Ya, yang ketiga adalah tadi pelajaran yang saya sebut bahwa Hindun meskipun awalnya apa? Ya jahat lah gitu kita bisa bilang. Tapi begitu masuk Islam jadi muslimah yang baik. Saking baiknya mau ngambil uang suaminya aja nanya dulu ke Nabi, minta izin dulu ke Nabi. Masya Allah, barakallah. Itulah perempuan yang solehah. Jangan sampai masa lalu yang kelam, masa lalu yang nggak beres, membuat kita terhambat dari berbuat baik. Ada ibu-ibu begitu. Dia kalau mau datang pengajian mikir, malu datang pengajian. Saya dulu mah. Jangan. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Biarin tobat ya tobat, berbuat baik. Hindun tuh dulu membunuh Hamzah, pamannya Nabi. Nabi juga Masya Allah kan, kagak bilang, dah Hindun. Dulu ente bunuh paman aneh, sekarang ngambil harta suami ente aja nanya-nanya aneh. Nggak begitu kan? Nabi nggak pendendam. Ada ibu-ibu yang anaknya tuh kagak benar pergaulannya. Buka aurat di medsos, malam minggu pergi jalan sama pacarnya, pulang subuh gitu ya. Ibunya nggak berani ngelarang. Kenapa nggak berani ngelarang? Ya Ustadz, saya juga dulu waktu seumurannya kagak benar-benar amat. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ya, jangan sampai kesalahan kita di masa lalu membuat kita tidak mau berbuat baik di masa sekarang. Kalau semua orang mikir begitu, lama-lama generasi ganti generasi makin baik apa makin jelek? Makin jelek. Yang dulu pacaran waktu kuliah, sekarang pacaran waktu SMA. Lama-lama pacaran waktu SMP. Begitu terus. Udah banyak sekarang kasus pemerkosaan, zina itu SD, udah banyak kasusnya. Jadi harus di stop, dihentikan rantainya. Ibu-ibu sekalian harus tobat dan tegas kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Jangan sampai lebih baik. Jangan sampai lebih buruk daripada atau sama buruk seperti kita. Jelas ya? Nah, dah silakan pertanyaan. Nasrullah fatun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.